Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Fernesti dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Saya akan menyampaikan dongeng dengan judul Kancil dan Harimau. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari di tengah hutan terdapat seekor tikus yang sedang berkeliling. Ia mengelilingi hutan sambil bernyanyi. Saking asyiknya bermain, ia sampai lupa jika sudah pergi terlalu jauh dari rumahnya. Wah, ternyata aku sudah pergi terlalu jauh dari rumahku. Aku harus segera kembali. Saat menyadari ia sudah pergi terlalu jauh dari rumahnya, tikus pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun karena sudah terlalu jauh, ia pun tersesat. Saat tikus sedang mencari rumahnya, bukannya ia menemukan rumahnya, tetapi ia malah tersesat di sarang harimau yang sedang tidur. Saat melihat harimau, tikus sangat ketakutan. Saking ketakutannya, bukannya lari pergi, dia malah lari ke hidung harimau. Harimau terbangun dan sangat marah. Ia pun menangkap tikus dan mencengkeramnya dengan erat. "Hei tikus, apa yang kau lakukan di sini? Kau mengganggu tidurku." Tikus sangat ketakutan. Ia berteriak minta tolong. "Tolong, tolong, tolong. Aku akan memakanmu," teriak harimau. Tikus terus berteriak meminta tolong, berharap ada yang akan menolongnya. Pada saat bersamaan, Kancil sedang berjalan di tepi sungai. Ia sedang meminum air di sungai itu. Saat itu, Kancil mendengar suara teriakan minta tolong. "Tolong, tolong." "Hah? Siapa itu yang meminta tolong? Aku harus mencarinya. Ada yang butuh bantuan." Kancil pun mencari sumber suara tersebut. Ia mencari ke seluruh hutan, dan pada saat itu ia menemukan tikus dan harimau. Kancil pun tahu apa yang sedang harimau lakukan, dan tikus sedang dalam bahaya. Ia pun mencari akal untuk menolong tikus. Kancil pun menghampiri harimau dan tikus. "Hei kalian berdua, kalian sedang apa? Kalian sedang bermain. Boleh aku ikut bermain?" Harimau sangat terkejut melihat kedatangan Kancil. Ia berkata kepada Kancil, "Hahaha, berani-beraninya kau datang ke sini. Memang aku hari ini sangat lapar. Hahaha." Kancil merasa ketakutan, namun ia berusaha untuk tetap tenang. "Kenapa aku harus takut denganmu, harimau? Kau tidak tahu aku ini siapa. Aku raja di hutan ini." "Hahaha, kau raja di hutan ini? Aku sungguh tidak percaya, Kancil." "Kau tidak percaya denganku? Jika kau tidak percaya denganku, kau boleh tanya dengan penasihatku." Harimau mulai terpengaruh oleh perkataan Kancil. Ia memang baru di hutan ini, jadi ia tidak mengetahui siapa raja di hutan ini. "Siapa penasihatmu, Kancil? Di mana aku bisa menemuinya?" "Kau ini pura-pura tidak tahu atau bagaimana, harimau? Yang sedang kau cengkeram itu adalah penasihat setiaku. Dia sangat disegani di hutan ini. Jika dia terkena apa-apa, aku tidak akan memaafkanmu, harimau." Harimau mulai terpengaruh oleh kata-kata Kancil, namun ia masih tidak percaya. Ia membutuhkan bukti yang bisa meyakinkannya bahwa Kancil memang benar-benar raja hutan. Harimau bertanya kepada tikus, "Hei tikus, apa benar yang dikatakan oleh Kancil?" Tikus pun merasa ketakutan, namun ia tahu Kancil pasti akan menolongnya. "Iya harimau, dia adalah raja di hutan ini, dan aku adalah penasihat setianya."
Harimau pun mulai terpengaruh dengan kata-kata mereka. Namun harimau belum percaya begitu saja. Harimau meminta bukti kepada Kancil agar bisa menunjukkannya. "Hei Kancil, apa kau bisa memberikan bukti bahwa kau memang benar-benar raja hutan?" Kancil sangat ketakutan. Ia berpikir bagaimana ia bisa membuktikan kepada harimau. Karena kecerdikannya, Kancil pun mendapatkan sebuah ide. "Baik harimau, jika kau minta bukti, tapi aku harap kau tidak menyesal. Aku sudah pernah membunuh satu ekor harimau besar sepertimu, dan kepalanya aku letakkan di ujung sungai di dalam sumur. Jika kau mau bukti, mari kita lihat ke sana." Harimau dalam hatinya merasa ketakutan, namun ia ingin membuktikannya sendiri. Akhirnya mereka pun pergi ke sumur di tepi sungai tersebut. Sampailah mereka di sumur di sebuah tepi sungai. Harimau sebenarnya sangat ketakutan, namun ia memaksakan diri untuk menuruti apa kata-kata Kancil. "Hei harimau, kau meminta bukti, tapi kuharap kau tidak akan menyesal. Kau boleh melihat kepala harimau yang aku bunuh di dalam sumur itu." "Baik, aku akan melihatnya. Tapi jika kau membohongiku, kalian berdua akan menjadi santapanku." Tikus merasa sangat ketakutan, dan akhirnya harimau pun melihat ke dalam sumur itu. Saat harimau melihat ke dalam sumur itu, betapa terkejutnya harimau, karena ia melihat sosok kepala harimau yang ada di dalam sumur. Harimau pun lari dengan sekencang-kencangnya meninggalkan tempat itu. Sebenarnya di dalam sumur itu tidak ada kepala harimau, yang ada hanya pantulan kepala harimau yang terkena oleh air dalam sumur yang jernih. Melihat harimau yang berlari sangat kencang dan ketakutan, Tikus dan Kancil pun tertawa dengan senang. Akhirnya mereka berdua bisa selamat. Kancil lagi-lagi bisa menyelamatkan temannya dengan kecerdikannya. Akhirnya mereka berdua pulang ke rumah bersama-sama.